Polda Metro Jaya melakukan penjemputan paksa terhadap satu tersangka berinisial I kasus dugaan suap proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Penjemputan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta karena tersangka I baru saja dari Kanada. Tersangka tiba di Terminal 2E Bandara Cengkareng, Tangerang, Banten sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Satgas Polda Metro Jaya mengatakan penjemputan paksa dilakukan karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri dan mempersulit proses penyidikan. Sementara itu di Krimum Polda Metro Kombes Krisna Mukti mengatakan saat ini tersangka telah dibawa ke Mapolda Metro untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif dan belum diketahui apa yang bersangkutan akan langsung ditahan atau tidak. Terus dari awal sampai sekarang sampai akhir didampingi. Hari ini penyidik Satgas Polda Metro Jaya melakukan penjemputan dan penangkapan terhadap saudara I atas kasus tindak pidana yang terjadi pada proses penerbitan surat persetujuan impor, dan yang bersangkutan setelah ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan juga dari mulai penjemputan dan penangkapan selalu didampingi oleh. Selain menahan Dirjen Perdagangan Luar Negeri nonaktif Partogi Pangaribuan, Satgas Dwelling Time Polda Metro Jaya telah menjemput paksa seorang saksi berinisial L. Hingga Sabtu siang, saksi L masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Muhammad Iqbal, saksi berjenis kelamin perempuan ini punya peran penting dalam kasus dugaan pidana korupsi, pemerasan, dan pencucian uang terkait perizinan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Tidak tertutup kemungkinan Polda Metro Jaya akan melebarkan fokus penyidikan ke 17 instansi lain yang terkait proses bongkar muat. Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak punya peran paling besar dalam proses perizinan bongkar muat. Karena dari 114 jenis perizinan, 38% diantaranya dikeluarkan oleh instansi ini. Ada sinkronisasi antara barang bukti yang kita sita dan keterangan saksi yang ada. Sehingga kita cukup yakin, ya, penyidik cukup yakin berkesimpulan menetapkan 4 tersangka ini. Ya, satu saksi L ini sedang kita lakukan proses pemeriksaan. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan tersangka, kita langsung saja bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Franciscus Menta serta Indar Mawan langsung dari Polda Metro Jaya. Erik, apakah pemeriksaan terhadap tersangka IM yang merupakan salah satu tersangka kasus suap Dwelling Time masih berlangsung? Silakan dengan laporan Anda. Ya Indri, tadi inisial IA itu tiba di Reskrimsus Polda Metro Jaya sekitar 1 jam yang lalu atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ya tadi tersangka ini tidak memberikan sepatah kata dan langsung masuk ke ruang penyidikan yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Direktur Kriminal Umum Krisna Mukti juga tadi sempat memberikan pernyataan kepada wartawan bahwa saat ini tersangka dengan inisial IA ini masih akan diperiksa selama 1 kali 24 jam dan nanti setelah itu baru akan dilakukan penahanan. Dan saat ini jumlahnya ada 4 tersangka yang memang sudah berada di Reskrimsus Polda Metro Jaya, diantaranya adalah Partogi Pangaribuan yang juga adalah Dirjen Perdagangan dari Kementerian Perdagangan, dan juga ada pekerja honorer yang diduga adalah anak buah dari Partogi. Sementara ada satu inisial ME yang adalah importir yang diduga melakukan suap kepada Partogi. Dan memang saat ini Indri dan pemirsa, bahwa tadi juga di Reskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan satu lagi tersangka, yaitu dengan inisial L yang tadi pagi itu dijemput paksa oleh Satgasus Polda Metro Jaya. Sehingga saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 5 tersangka dari kasus suap
dwelling time yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Sementara itu Indri dan Permisa, bisa kita ketahui bahwa dwelling time ataupun bongkar muat yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk itu mempunyai 3 tahapan, yaitu pre-custom clearance, custom clearance, dan post clearance. Dan memang saat ini pada pre-custom clearance lah yang memang saat ini memakan waktu cukup lama. Yang memang dari total 7 hari surat-surat izin yang diurus di pelabuhan itu 38% diantaranya itu lama memang berada di custom clearance, yaitu tahap penyimpanan dan penyiapan dokumen peti kemas yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan Indri dan pemirsa, bisa kita ketahui untuk negara-negara berkembang itu bongkar muatnya itu hanya sekitar 1 hingga 2 hari saja. Bahkan di negara Dubai itu diperkirakan hanya 1 jam dari mulai kapal sandar ke pelabuhan dan barang dipindahkan ke truk dan mulai didistribusikan ke seluruh kota yang ada di Dubai. Dan memang ini menjadi perhatian khusus bagi Presiden Joko Widodo, memang untuk roda pertumbuhan ekonomi di Jakarta khususnya itu memang 70% berada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan apabila bongkar muat yang ada di pelabuhan selalu memakan waktu yang cukup lama, tentu ini juga berdampak bagi melambatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya di Jakarta, Indri. Dan sementara itu bisa kita ketahui saat ini juga Polda Metro Jaya sedang memeriksa inisial IA yang juga tadi dijemput di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2E. Indri. Ya Erik, apakah Anda mempunyai informasi mengenai kemungkinan tersangka IA akan langsung ditahan? Ya Indri, memang tadi Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, tadi juga sempat memberikan pernyataan. Saat ini memang inisial IA masih diperiksa selama 1 kali 24 jam. Dan kemungkinan besoklah baru nanti inisial IA ini ditahan oleh Polda Metro Jaya, karena memang saat ini Satgasus ataupun penyelidik dari Direskrimsus Polda Metro Jaya sudah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, dan salah satunya adalah bukti berupa barang bahwa inisial IA ini juga kerap kali mendapatkan suap dari inisial L yang memang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Demikianlah laporan kami langsung dari Polda Metro Jaya. Kita kembali ke studio, Indri. Terima kasih Erik, selamat bertugas kembali. Erik Himawan dan juru kamera Indar Mawan serta Franciscus Menta melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka kasus bongkar muat Pelabuhan Tanjung Priuk, Direktur Perdagangan Luar Negeri nonaktif Partogi Pangaribuan diketahui memiliki sejumlah aset properti, mulai dari rumah tinggal hingga tanah di perumahan Mas Naga, Kelurahan Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. 2 dari 4 rumah yang dimiliki oleh Partogi Pangaribuan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri nonaktif, berada di Jalan Gunung Gede 3, Perumahan Mas Naga, Kelurahan Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua rumah tersebut hanya berjarak sekitar 300 meter dari kediaman Partogi. 2 unit rumah yang saling berdekatan ini merupakan rumah milik Partogi Pangaribuan yang kini ditempati oleh orang yang menyewa rumah tersebut. Rumah bernomor A620 dan A621 ini memiliki luas yang sama, yaitu kurang lebih 90 meter persegi, yang diduga merupakan rumah pertama dari Partogi ketika tinggal di perumahan Mas Naga, Bintara Jaya, Bekasi, sekitar tahun 1991 lalu. Dari keterangan warga di perumahan Mas Naga, Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat, Partogi Pangaribuan beserta keluarganya dikenal sebagai warga yang kurang bersosialisasi dan berinteraksi dengan warga sekitar. Meskipun keluarga Partogi telah puluhan tahun tinggal di perumahan tersebut. Warga juga mengetahui bahwa Partogi Pangaribuan memiliki 4 aset rumah tinggal serta sebidang tanah yang dijadikan lokasi parkir mobil tepat di samping rumah yang digeledah oleh Satgas Khusus Polda Metro Jaya. Ketiga rumah milik Dirjen Perdagangan Luar Negeri nonaktif tersebut kini dikontrakan. Dan 1 rumah yang ditinggali oleh Partogi beserta istri dan ketiga anaknya, yaitu kediaman yang digeledah oleh Satgas Khusus Polda Metro Jaya Jumat siang. Saya nggak begitu dekat, tapi cuman setahu saya orang lama di sini tahun 91, saya nggak begitu kenal dia lah. Artinya kalau sama-sama orang lama saling kenal.
Ya saya nggak kurang ini lah, sosialisasi sama tetangga enggak lah. Udah berapa lama Pak keluarga Pak Partogi tinggal? Sebelum tinggal sini dia di belakang rumahnya ada rumah dia juga kan. Oh, punya berapa rumah di sini? Setahu saya ada 2 lagi. Ada 3. Berarti totalnya ada 4 rumah. Sebelahnya lah halaman kosong dia juga. Dari keterangan warga, harga untuk rumah dengan ukuran lama dan bangunan awal di perumahan Mas Naga ini berkisar 500 juta rupiah. Sedangkan untuk harga rumah yang ditinggali oleh Partogi dan keluarga yang sudah mengalami renovasi kurang lebih bernilai 2 miliar rupiah. Dengan 4 aset rumah tinggal dan sebidang tanah, diperkirakan aset Partogi Pangaribuan di komplek perumahan Mas Naga mencapai 4 miliar rupiah. Agung Daryono, Berita 1, Bekasi, Jawa Barat.